Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua teman-teman atau sahabat yang berbahagia dalam Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Abial Tarpapala dalam Renungan Pagi. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Allah, Engkau hadir di dalam kehidupan kami pagi ini melalui waktu yang kami sengaja berikan atau sisihkan untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Bersabdalah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman semua, sabda kebenaran Tuhan saya pilih dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 20. Pengkhotbah 7 ayat 20 berbunyi demikian. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang saleh yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Saya ulangi. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang saleh yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ada pepatah yang mengatakan karena tak kenal maka tak sayang. Juga karena tak kenal maka tak benci. Kira-kira demikian. Jika kejahatan seseoranglah yang terus-menerus diingat, maka rasa benci terhadapnya bisa bertahan lama. Sebaliknya, jika kebaikan seseoranglah yang senantiasa diingat, maka rasa sayang terhadapnya dapat juga bertahan lama. Namun muncul pertanyaan, apakah seseorang bisa mempertahankan rasa bencinya terhadap sesamanya dengan terus-menerus mengingat kejahatannya? Dan apakah ada orang yang baik tanpa punya cacat atau kekurangan dan kejahatan? Demikian juga, apakah ada orang yang jahat tanpa memiliki secuil kebaikan? Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam kenyataan hidup kita keseharian, kita toh saksikan bahwa setiap manusia selalu bisa berbuat baik, sekaligus tak bebas dari sikap dan perilaku jahat yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Dengan kata lain, kita selalu bisa menyaksikan seseorang yang selalu dapat berbuat jahat, namun dia juga senantiasa bisa berbuat baik. Tiada orang yang terus-menerus berbuat jahat dan terus-menerus berbuat baik. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah yang mungkin kita bisa jelaskan dengan adanya nats firman Tuhan yang kita baca tadi. Bahwa Tuhan Allah mengatakan melalui pengkhotbah bahwa di bumi tidak ada orang yang saleh. Artinya bahwa kita tidak akan bisa mendapatkan teman, pasangan hidup, ataupun tetangga, ataupun orang-orang yang dekat dengan kita yang sempurna. Tidak ada yang sempurna dalam dunia ini. Ada kelebihan orang lain, ada juga kelebihan kita, ada kekurangan orang lain, ada juga kekurangan kita. Ini yang perlu kita sadari ketika kita membaca firman Tuhan ini. Lalu, apa yang kita harus lakukan dengan menyadari akan kenyataan ini? Pertama, kita harus
yakin bahwa dalam diri kita dan diri orang lain, Tuhan menitipkan, mempercayakan talenta-talenta yang berbeda. Sehingga dalam pandangan mata kita, orang lain punya kelebihan tapi terbatas. Sehingga kalau kita berhadapan dengan orang lain, maka kita harus banyak maklum. Kita tidak boleh melihat orang lain seperti melihat diri kita. Bagaimanapun juga talenta orang lain adalah berbeda dengan kita. Ada talenta yang diberikan Tuhan, baginya ada juga talenta bagi kita. Intinya adalah saling melengkapi. Yang kedua, dalam diri orang lain dan dalam diri kita, harus kita sadari bahwa kita punya kelemahan, bahkan tak luput dari yang namanya perbuatan dosa. Artinya bahwa kita akan menemukan dan berhadapan dengan orang yang juga tidak lepas dari kesalahan, kehilafan, baik itu dalam kata-kata, perbuatan. Dan oleh karena itu kita harus saling mengampuni. Kita harus saling memberikan pemaafan. Oleh karena kita menyadari bahwa hanya Tuhan yang sempurna. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh menasihati orang lain. Tentu boleh, dengan catatan bahwa kita harus menyadari diri kita bahwa saya juga orang yang lemah, rentan dengan kesalahan bahkan dosa, sehingga saya harus menasihati orang lain dengan pertama-tama menyadari hal itu. Dan oleh karena itu, menasihati orang lain berarti kita dalam posisi kerendahan hati, tidak menganggap diri kita lebih benar daripada orang lain sehingga menggurui apalagi memerintah mereka. Dan yang ketiga, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dengan mengingat bahwa orang lain juga punya kelemahan dan kelebihan bahkan rentan dengan dosa, demikian juga dengan kita, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa walaupun kita dan sesama punya potensi untuk berbuat dosa, hina dina dan tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan berkenan melawat saya dan teman-teman, saya dan sesama manusia, aku dan sesamaku, di dalam pengorbanan Tuhan Yesus. Sehingga walaupun kita masih rentan dengan dosa, bahkan dikatakan tidak ada orang yang saleh, tetapi kita punya potensi untuk memperbaiki hidup kita, bertobat dari dosa, dan juga diperkenankan untuk menerima keselamatan dalam Yesus Kristus pada saatnya nanti sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Jadi marilah kita saling menyayangi, karena kita saling kenal bahwa saya atau aku dengan sesama adalah orang-orang yang tidak sempurna, tapi juga sekaligus punya kelebihan-kelebihan untuk saling melengkapi. Dan pada saatnya nanti akan sama-sama masuk dalam kerajaan Allah, karena dilawat dan diampuni, dilayakkan oleh Tuhan Yesus dalam pengorbanannya, kematiannya, dan kebangkitannya dari antara orang mati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sabdamu kiranya menuntun kami untuk saling menyayangi seperti Engkau menyayangi kami. Haleluya. Amin. Teman-teman semua, selamat beraktivitas. Kristus menyertai kita. Immanuel. Enak banget kalau